Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya untuk mengisi catatan harian yang ada di aplikasi pintar LPPM Wonogiri. Baik Bapak Ibu, untuk langkah yang pertama kita langsung login aplikasi pintar yang diakses di pintar.wonogiri.ac.id/login gitu ya. Kemudian kita klik login. Nah, di menu bagian atas ini kita pilih mana yang menjadi catatan harian, misalkan di penelitian. Nah, di sini catatan harian diklik, akan muncul judul penelitian berdasarkan tahun penelitian yang berjalan. Ya, silakan Bapak Ibu pilih tahunnya, tahun 2024 misalkan. Di sini ada satu judul yang didanai di tahun 2024. Kemudian di keterangan di sini ada jumlah catatan dan persentase capaian. Nah, di mana nanti kalau sudah kita isi maka ini akan bertambah jumlahnya, catatannya, dan juga persentase capaiannya nanti akan meningkat ya. Jadi kalau nanti di laporan kemajuan pastikan capaian persentasenya ini adalah 60% misalkan. Tergantung ketentuan dari LPPM seperti apa. Nanti kalau di laporan akhir ini harus 100%. Artinya penelitiannya sudah selesai gitu ya. Nah, untuk mengisi catatan harian ini kita klik aksi gitu ya. Nah, di sini masih kosong Bapak Ibu. Maka kita harus menambahkan di sini. Namun kita harus persiapkan dulu bukti-buktinya ya. Bukti-buktinya ini nanti harus diupload di Google Drive terlebih dahulu. Kita coba buka Google Drive. Oke. Ini contoh Google Drive-nya, Google Drive penelitiannya. Kita buat satu folder yang namanya catatan harian. Pastikan folder ini sudah dibagikan ya, sudah dibagikan. Nah, siapa saja yang memiliki link ini dapat sebagai editor. Oke, selesai. Nah, di catatan harian nanti akan kita masukkan bukti-bukti selama kita melakukan penelitian. Ya, misalkan di sini sudah ada kontrak peneliti dengan LPPM. Kemudian adanya kesanggupan pelaksanaan yang sudah ditandatangani materai oleh ketua peneliti. Kemudian ini ada revisi. Ya, ini yang sudah direvisi karena tahapan di awal harus revisi proposal. Kemudian selain dokumen-dokumen juga kita siapkan foto-foto kegiatan, misalkan foto rapat koordinasi, foto saat berada di laboratorium atau yang lain sebagainya ya. Oke, kita langsung praktekkan. Untuk pengisian ini kita tambahkan klik di sini ya. Kemudian kita setting tanggalnya. Misalkan saya ingin memasukkan di sini adalah kontrak ya, kontrak penelitian. Kita cek kontrak penelitiannya ya, kemarin di tanggal 19 Februari 2024. Oke. Maka kita setting 19 Februari 2024. Uraian kegiatan silakan diisi dengan kontrak penelitian. Oke. Nah, Bapak Ibu, persentase di sini itu sifatnya kumulatif gitu ya.
Jadi saat kontrak penelitian silahkan Bapak Ibu mengisi persentase yang pertama itu berapa persen. Karena ini kegiatan penelitian yang pertama, misalkan itu 2%. Kita isi 2. Kemudian unggah dokumen ini tidak perlu diunggah Bapak Ibu, jadi cukup untuk melampirkan link dokumennya ya. Jadi misalkan di kontrak penelitian ini yang akan kita lampirkan, maka kita cukup salin linknya, kemudian kita copy di sini. Oke, nah ini Bapak Ibu untuk melihat dokumen yang kita unggah gitu ya. Ingat, pastikan dokumennya sudah bisa dilihat oleh publik ya, kalau enggak ini tidak akan bisa. Oke, kemudian selain kontrak, saat pelaksanaan kontrak juga nanti setelah itu ada revisi gitu ya. Kita save dulu di sini, kita simpan. Nah, maka akan muncul satu kegiatan di sini. Kegiatan pertama adalah kontrak penelitian, persentase 2% dan total berkasnya 1. Kemudian kita tambah, misalkan di sini kegiatan yang kedua adalah revisi ya. Kemarin kita sudah revisi proposal. Nah, kira-kira setelah kontrak, misalkan kita buat di tanggal, masih di bulan Februari, di tanggal misalkan tanggal 21 misalkan. Kemudian uraian kegiatan kita isi dengan revisi proposal. Persentase. Nah, di sini persentasenya bukan penjumlahan dengan yang tadi. Jadi ini adalah pencapaian setelah yang pertama tadi. Misalkan yang pertama tadi sudah 2%, maka ini 5%. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan dokumennya. Misalkan ini proposal yang sudah direvisi. Kita tambahkan di sini. Nah, jika ada banyak buktinya, kita tambahkan lagi satu lagi. Misalkan di revisi itu kemarin juga melampirkan kesanggupan, maka ini juga disalin, dicantumkan lagi linknya, dokumennya, dan seterusnya. Jika ada lebih dari beberapa bukti, silakan diunggah. Oke, simpan. Nah, ini sudah ada 2 kegiatan. Kemudian kita bisa nambah lagi satu lagi, misalkan di bulan Maret ya, karena tadi sudah berjalan sampai akhir Februari. Kemudian di Maret ada kegiatan rapat koordinasi misalkan. Nah, rapat koordinasi penelitian 1, persentasenya 7%. Oke. Kemudian kita tambahkan foto kegiatan rapat ya. Kita salin link, kita cantumkan di sini. Nah, kalau rapat mungkin ada notulennya, silahkan ditambahkan juga notulennya. Oke, kemudian simpan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk mengisi catatan harian dan seterusnya ini ya, sampai dengan nanti di laporan kemajuan pastikan sudah 60%. Kemudian nanti di laporan akhir sudah 100%. Jadi persentasenya ini harus naik sampai ke 100%. Oke, untuk catatan harian ini tidak perlu disertakan pembelanjaan ya.
Jadi untuk ini khusus untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bukan kegiatan pembelajaran RAP. Nanti RAP ada sendiri di menu yang lain. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.